Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para mandirian sekalian. Apa kabar rekan-rekan sekalian dimanapun berada? Saya berdoa dan saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang baik. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan saya berdoa, saya berharap supaya firman Tuhan pada kesempatan kali ini akan menolong kita, akan membangun hidup kita, dan akan memperkuat iman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, para mandirian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau membawakan sebuah sharing firman Tuhan dengan judul Hidup di dalam Kebenaran. Saya mengajak kita semua membuka dari 3 Yohanes 1 ayat 4, sebuah bagian firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya bacakan 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sebuah pesan yang indah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada salah satu pemimpin gereja yang digembalakan olehnya, yaitu kepada Gaius. Dan di dalamnya terkandung sebuah kerinduan bukan hanya dari Rasul Yohanes, tetapi juga dari Allah Bapa di surga, supaya kita, anak-anaknya, boleh hidup di dalam kebenaran. Para mandirian sekalian, oleh anugerah Tuhan, saya, Pendeta Tony Ronaldo, dipercayakan untuk memimpin sebuah lembaga penginjilan, lembaga misi nasional yang bernama Bible League Indonesia, atau juga dikenal dengan nama Yayasan Sumber Sejahtera. Nah, melalui pelayanan ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkeliling Indonesia, melatih hamba-hamba Tuhan, menyediakan bahan-bahan pendalaman Alkitab bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Nah, saya senang traveling, saya senang melihat begitu banyak wajah kekristenan di seluruh Indonesia yang berbeda-beda dengan penuh keragaman, karena memang bangsa kita adalah bangsa yang beragam. Saya senang mengamati, saya senang belajar, saya senang mengambil hal-hal yang baik dari tempat-tempat di mana saya datang, dan juga saya senang mengambil hal-hal yang mungkin kurang baik untuk kemudian saya jadikan bahan evaluasi. Nah, saya mau bagikan satu satu fakta yang saya temukan ketika saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Dari pengamatan saya, ada sedikit masalah, ya kira-kira begitu ya, yang saya temukan di antara para pengikut Kristus di tanah air, ya secara khusus. Yaitu bahwa begini, ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak pengikut Kristus yang mereka senang untuk tahu kebenaran. Mereka senang tahu ayat firman Tuhan. Mereka senang tahu belajar sejarah Alkitab. Mereka senang tahu teori-teori dan juga teologi yang ada. Itu satu jenis kelompok, ya. Orang-orang yang senang tahu akan kebenaran. Lalu yang kedua ada orang-orang yang senang bukan hanya tahu tapi juga senang membicarakan, senang mengajar, senang berdiskusi tentang kebenaran. Tetapi tahukah mandirian sekalian bahwa yang Allah inginkan bagi kita sebagai anak-anaknya bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar membicarakan, tetapi Dia mau kita menghidupi, kita hidup di dalam kebenaran. Dan sedihnya hanya sedikit orang Kristen, orang percaya yang benar-benar mau sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar tahu dan bukan hanya sekedar membicarakan. Padahal Alkitab sudah dengan jelas mencatat bahwa Allah berkenan kepada mereka yang hidup di dalam kebenaran, kepada mereka yang menghidupi kebenaran itu. Matius 7 ayat 24 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya adalah sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yakobus 2 ayat 26 juga mencatat, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Allah mau kita sebagai umatnya bukan hanya tahu kebenaran, bukan hanya membicarakan kebenaran, tetapi juga melakukan kebenaran. Dan itu pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Sederhana.
Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya tahu kebenaran, tetapi menghidupi kebenaran. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya membicarakan kebenaran, tetapi melakukan kebenaran. Nah, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama-sama ini, saya ingin membagikan 3 poin penting bagi kita sekalian. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menghidupi kebenaran di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa benar-benar hidup dan menghidupi kebenaran firman Allah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, di tengah situasi yang sulit ini. Ada 3 yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara Mandirian sekalian. Yang pertama, hidup dalam kebenaran bicara tentang hidup dalam doa dan firman. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran bicara tentang hidup di dalam doa dan firman. Mandirian sekalian, Alkitab mencatat tentang satu kebiasaan Yesus yang dia sering kali lakukan sepanjang hidupnya di bumi, yaitu pergi menjauh dari keramaian, menyendiri, berdoa, dan mendengarkan suara Bapanya. Matius 14 ayat 23 mencatat demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Anda lihat bahwa Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, menganggap bahwa menyendiri bersama dengan Bapanya di surga adalah sebuah prioritas, adalah sebuah hal yang penting. Waktu dia berdoa dan dia mendengar suara Bapanya, itu menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi Tuhan Yesus. Ketahuilah bahwa kesendirian adalah waktu yang tepat bagi kita umat Tuhan untuk hidup di dalam doa dan firman. Dan melalui masa pandemi ini, sebenarnya kita diberikan kesempatan sebagai umat Tuhan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Sayangnya, walaupun secara fisik dan secara sosial kita memang terkarantina, Mandirian sekalian, tetapi kita sebenarnya tidak sepenuhnya terpisah dari dunia luar. Dengan adanya apa? Dengan adanya gadget kita, ya. Which is fine. Gadget itu berguna untuk kita tetap terhubung dengan apa yang sedang terjadi di dunia luar. Tetapi, kalau kita tidak hati-hati, maka gadget ini malah menjadi distraction buat kita. Sehingga maksud Allah di tengah-tengah pandemi ini, salah satunya untuk membuat kita lebih dekat dengan Dia, lebih banyak berdoa dan baca firman, malah tidak tergenapi karena kita terdistract dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadget kita. Mari jadi bijaksana. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, sebuah gaya hidup yang dirindukan dari Allah untuk anak-anaknya. Hidup dalam kebenaran, bicara hidup di dalam firman dan doa. Hal yang kedua, hidup dalam kebenaran, bicara mengenai hidup di dalam ketaatan kepada pemerintah. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran bicara tentang hidup di dalam ketaatan kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1-4 berkata begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah itu ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saya percaya di tengah pandemik ini, di dalam kondisi yang sulit ini, ketaatan kita kepada pemerintah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah juga wujud ketaatan kepada Allah.
Satu kali di gereja tempat saya berjemaat dan melayani, kami mendapatkan presentasi dari Zoom mengenai perjuangan tenaga medis di garis depan, kesaksian para dokter dan perawat. Bayangkan, hanya beberapa cerita yang saya masih ingat dengan jelas, bagaimana mereka harus memakai APD itu dengan proses yang begitu panjang, minimal 20 menit untuk memakai APD saja. Selama 8 jam tidak boleh ke kamar mandi, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Waktu mereka lepas APD, mereka harus cuci tangan dan cuci badan sebanyak 24 kali kalau tidak salah. Di setiap proses pelepasan masing-masing komponen APD. Mereka tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa ketemu dengan keluarga. Dan itu semua dilakukan untuk supaya kita yang tidak harus melakukan itu, kita bisa terlindungi. Mari kita hargai perjuangan mereka. Waktu kita melakukan social distancing, waktu kita melakukan physical distancing, yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan pekerjaan kita masing-masing, sesuai dengan himbauan dan peraturan pemerintah. Sebenarnya kita sedang hidup dalam kebenaran. Karena waktu kita taat kepada pemerintah sebagai hamba Allah, kita pun sedang taat kepada Tuhan. Dan waktu kita taat kepada Tuhan, pada saat itulah kita hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, apa maknanya hidup dalam kebenaran, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini? Hidup dalam kebenaran bicara tentang hidup dalam kepedulian terhadap sesama, kepedulian kepada sesama manusia. Firman Tuhan mencatat dalam Yakobus 2 ayat 15-16. Jika seorang saudara atau seorang dari antara kamu tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apalah gunanya itu? Mengasihi Allah, mengasihi manusia itu hukum yang pertama dan terutama. Yesus sendiri pernah berkata seperti ini, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Yesus sendiri berkata bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepedulian kepada orang lain, kita sedang melakukannya seperti untuk Tuhan Yesus sendiri. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Di awal-awal masa pandemi, saya merasa saya ingin berbuat sesuatu kepada orang di sekitar saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, para mandiri yang dikasihi Tuhan. Setelah saya pastikan keluarga saya semua, teman-teman dekat saya semua tidak ada yang mengalami kekurangan, saya mulai berpikir, Tuhan, siapa lagi yang bisa saya tolong? Saya tidak punya banyak, tapi saya ingin melakukan sesuatu. Karena kasih Tuhan dalam diri saya sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingin membagikan kasih itu kepada orang lain. Saya ambil sejumlah uang, saya belikan nasi bungkus. Saya berkeliling daerah sekitar tempat tinggal saya dan membagikan nasi bungkus kepada pengemudi online, satpam, pemulung di sekitar rumah saya. Tidak banyak, hanya beberapa puluh bungkus. Lalu saya share kepada teman-teman saya. Dan puji Tuhan, saudara, selama bulan April, saya dan teman-teman saya mengumpulkan 400 nasi bungkus untuk dibagikan selama 1 bulan penuh, digilir setiap seminggu 2 kali. Dan bulan ini kami di yayasan mendapatkan sebuah permintaan bantuan dari sebuah daerah di Sumatera Utara yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami di Pulau Samosir, dan kami tergerak untuk menolong. Dan kami sebarkan informasi itu kepada teman-teman yang kami kenal. Dan apa yang terjadi? Target kami mengumpulkan 1 ton beras. Tapi hari ini, tadi siang baru saya dapat kabar pada waktu video direkam, ada 4 ton beras yang terkumpul yang bisa dibagikan buat hamba-hamba Tuhan yang terdampak pandemik di Pulau Samosir. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah kasih kita begitu banyak hal. Mari saatnya kita peduli terhadap sesama. Dan masa pandemi ini adalah salah satu kesempatan yang terbaik buat kita hidup peduli kepada sesama. Bukan tentang seberapa banyak yang kita punya. Orang punya banyak belum tentu dia tergerak. Tapi kalau ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita pasti akan tergerak untuk melakukan sesuatu bagi orang di sekitar kita. Mari, hidupilah kebenaran, karena itu yang berkenan di hadapan Allah. Hidup dalam kebenaran artinya lebih banyak berdoa dan merenungkan firman. Hidup dalam kebenaran artinya kita taat kepada himbauan pemerintah. Hidup dalam kebenaran artinya kita mulai peduli kepada sesama. Dan saya berdoa kiranya pesan Tuhan yang sederhana ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari jadi anak-anak Tuhan
yang hidup di dalam kebenaran. Bukan cuma tahu, bukan cuma bicara, tapi melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama pada kesempatan kali ini. Mari tundukkan kepala di tempat masing-masing dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami berdoa supaya kami benar-benar bisa menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Teman-teman di Mandirian yang luar biasa, yang masih terus mau terhubung dengan Tuhan walaupun sulit, tetapi melalui platform ini kami berdoa supaya Mandirian boleh terus maju dan menjadi umat yang melakukan kebenaran. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat melalui semua ini ya Tuhan. Berdoa supaya pandemi boleh berlalu dan berdoa supaya semuanya boleh pulih dengan cepat seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat Bank Mandiri, buat jajaran direksi beserta seluruh pegawai dan juga beserta seluruh keluarga pegawai yang ada. Perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar di tengah-tengah kondisi ini Bank Mandiri boleh terus maju, boleh terus berhasil, dan boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Berdoa juga buat Bapak Kris, Badan Kerohanian Kristen Katolik yang mengkoordinir pelayanan di kalangan Bank Mandiri. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong tetap bisa melayani di tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami akan berpisah, kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang dinyatakan oleh pengorbanan Kristus yang sempurna di Kalvari dan dimeteraikan lewat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, senantiasa menyertai, menopang, memberi kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Mandirian sekalian.